I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswa IAIN Parepare, Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja saya akan membuat video ini dengan memenuhi ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Psikologi Umum. Nah, materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu emosi. Nah, kita masuk pengertian emosi. Emosi adalah suatu reaksi penilaian yaitu positif, yaitu negatif, yang dimana konsep dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Adapun beberapa macam emosi. Yang pertama, takut. Nah, takut itu ialah salah satu bentuk emosi yang bisa mendorong individu untuk menjauhi segala sesuatu dan juga dapat menghindari kontak dengan suatu hal. Nah, yang kedua, cemburu. Nah, sering kita alami dengan kata ini, yaitu cemburu, yang dimana kurang adanya keyakinan kita terhadap diri sendiri dan kadang ada muncul rasa ketakutan dalam diri, entah itu kehilangan dan sebagainya. Seseorang yang cemburu pasti selalu mempunyai sikap benci terhadap saingannya. Nah, ketiga, gembira. Nah, gembira itu adalah suatu ekspresi dari kelegaan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Yang keempat, motif. Dalam psikologi berarti juga rangsangan, dorongan atau pembangkit suatu perbuatan, action, atau perilaku behavior. Motif dalam psikologi disebut juga dengan motivasi. Yang kelima itu pemarah. Sumber utama kemarahan itu adalah hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada tujuannya. Nah, dan yang keenam itu frustasi. Frustasi itu adalah suatu keadaan emosi yang disebabkan oleh tidak tercapainya kepuasan atau suatu hambatan atau suatu tujuan akibat adanya hambatan dari rintangan ketika ingin mencapai kepuasan atau tujuan tersebut. Nah, penggolongan emosi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, emosi yang sangat mendalam. Misalnya, kita sangat marah atau sangat takut dapat menyebabkan aktivitas badan sangat tinggi. Nah, dan kedua itu penghayatan. Satu orang yang dapat menghayati suatu macam emosi dengan berbagai cara. Misalnya, ketika ada seseorang marah, pasti hanya akan gemetar di tempat. Nah, dan yang ketiga itu nama emosi, yang dimana nama yang umumnya diberikan kepada berbagai jenis emosi, biasanya didasarkan oleh sifat. Dan yang keempat, pengenalan emosi. Secara subjektif sukar dilakukan karena selalu saja ada pengaruh dari lingkungan. Yang ketiga itu tingkat emosi. Perasaan tingkat sintesis. Perasaan ini merupakan perasaan yang berdasarkan atas kesadaran yang berhubungan dengan stimulus seperti kejasmanian, misalnya rasa sakit dan panas. Yang kedua, perasaan kehidupan vital. Perasaan ini bergantung kepada keadaan jasmani keseluruhannya, misalnya rasa sedih, lelah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, perasaan kejiwaan. Perasaan ini merupakan perasaan seperti rasa gembira, susah, dan takut. Dan yang keempat itu perasaan kepribadian. Perasaan ini merupakan perasaan berhubungan dengan keseluruhan pribadi, misalnya perasaan harga diri, perasaan putus asa, dan lain sebagainya. Adapun perubahan kondisi tubuh manusia saat mengalami emosi. Yang pertama, reaksi elektritis.
pada kulit, meningkatkan bila terpesona. Dan kedua, peredaran darah bertambah cepat bila marah. Dan yang ketiga, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. Dan yang keempat itu pernapasan, bernapas panjang bila kencang. Dan yang kelima, pupil mata membesar bila sakit atau marah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.